Nah, makanya para rasul itu tugasnya memberi peringatan. Nah, kalau kita lihat ya, ini masih seputar Quran surat Asy-Syu'ara. Semoga hari ini adalah kajian yang terakhir dari Quran surat Asy-Syu'ara. Saya mau tunjukkan dulu sedikit ya. Ya, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 105 misalnya kita lihat. Hari ini saya akan bicara agak panjang ya, agak dalam. Baik, sudah saya besarkan, bisa terlihat screen ini. Kazzabat kaumu Nuhin ya al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi rasulnya ya tentu saja di zaman Nuh adalah Nuh sendiri. Jadi Nuh ini sudah didustakan oleh kaumnya. Yang mendustakan Nuh bukan kaum di luar Nuh, pasti kaumnya sendiri. Paham ya? Kalau kita lihat ayat lain, ya ayat 123 misalnya. Kazzabat adul mursalin. Jadi Ad itu kaumnya Nabi Hud itu. Ya sama juga. Kazzabat adul mursalin. Kaum Ad juga. Jadi kaumnya Nabi Hud ya. Itu juga mendustakan Nabi Hud. Kalau kita lihat ayat lain. Misalnya kita lihat ayat 100. Sebentar. Ayat 141 kita lihat. Kazzabat Samudul Mursalin. Ini kaum Samud. Jadi kaum Samud itu terkenal sebagai kaumnya Nabi Saleh. Jadi kaum Samud juga mendustakan Rasul. Rasulnya adalah Nabi Saleh. Kalau kita lihat yang lain ya. Quran masih surat Asy-Syu'ara. Tapi ayat 160 misalnya. Nah, kazzabat kaumu Lutin, Lut al-mursalin. Jadi kaum Lut juga telah mendustakan para rasul. Kalau kita lihat ayat lain ya. Saya buka ayat 176 misalnya. Kazzabat ashabul ya. Kazzabat ya ashabul Ya'katil mursalin. Itu ya itu kaumnya Nabi Syu'aib ini ya yang disebut dengan penduduk Aikah ya. Jadi Aikatil mursalin ya. Kazzabat ashabul Aikatil mursalin. Aikah itu penduduknya, pengikutnya kaum Nabi Syu'aib. Nah, tentu saja nih kalau diteruskan ini nggak habis-habis nih ya. Tapi kita dapat kesimpulan. Nabi Nuh didustakan. Nabi Hud didustakan. Nabi Saleh didustakan. Nabi Lut didustakan. Ya. Nabi Syu'aib didustakan. Betul? Jadi artinya tidak ada satu rasul pun yang tidak didustakan. Jadi kalau para pengikut para rasul itu tidak mau didustakan, ya tentu saja rasulnya sendiri didustakan, apalagi para pengikut rasul itu. Jadi kalau tidak mau didustakan, ya sudah jangan jadi pengikutnya. Dan risiko menjadi para pengikut para rasul itu ya didustakan. Rasulnya sendiri didustakan, pasti pengikutnya pun didustakan. Kan persoalannya sekarang adalah ketika kita didustakan, sikap kita seperti apa? Nah yang lucu, banyak di antara kita yang berubah dengan kata orang tentang diri kita. Begitu didustakan, langsung jatuh. Begitu didustakan langsung tidak semangat lagi. Begitu didustakan kehilangan gairah untuk belajar. Ini yang penting untuk saya ingatkan. Jadi kalau para rasul saja didustakan oleh pengikutnya, apalagi para pengikutnya.
Paham maksud saya? Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita tetap semangat. Karena didustakan itu artinya ya, kita sedang dikuatkan. Bahkan didustakan sebetulnya kita harus lebih kreatif lagi untuk meniti ke dalam diri agar kita memiliki keyakinan yang jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini yang penting untuk saya tegaskan. Nah, sekarang saya akan masuk dulu pada ayat yang lain ya. Ini agak random karena hari ini saya akan tuntaskan kajian kita di Quran surat Asy-Syu'ara. Yang penting poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan. Karena kalau dikaji semuanya sebanyak 227 ayat tentu saja tidak cukup waktu. Baik ya, nanti kita akan masuk juga ke implementasinya dari ayat ini. Kita lihat dulu ayat 208. Di sini dikatakan wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Jadi nadirun itu tadi apa? Peringatan. Nadirun itu peringatan. Salah satu tugas dari para rasul adalah memberikan peringatan. Otomatis tugasnya orang-orang yang mewarisi ilmunya para rasul juga salah satu tugasnya adalah memberi peringatan. Dan syarat untuk memberikan peringatan harus sudah eling, harus sudah ingat. Yang lucu adalah banyak orang-orang yang masih lupa pada Tuhannya ngasih peringatan pada orang lain. Bagaimana kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kita masih sare? Bagaimana kita bisa nepakanu poho kalau kita pun masih poho? Syarat nepakanu poho kitanya harus sudah eling. Oleh karena itu ya, jangan coba-coba menjadi seseorang yang ngasih peringatan. Jadi kalau ada Isra Mi'raj, Maulid, apapun, pasti yang diundang itu adalah orang yang akan ngasih peringatan. Tentu saja yang ngasih peringatan yang sudah eling, yang sudah ingat. Kalau yang datang itu yang ceramah orang yang belum ingat, peringatan apa yang mau dia sampaikan pada orang lain? Dia sendiri belum ingat kok.